Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zanjabila, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional sebagai salah satu tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Perjalanan pendidikan sebelum kemerdekaan. Pendidikan pada zaman kolonial. Seperti kita ketahui, dalam zaman OIC atau Oost-Indisch Company, bangsa Belanda menganggap tanah air kita semata-mata sebagai objek perdagangan. Mencari dan mendapatkan keuntungan material yang sebesar-besarnya, itulah tujuan dari segala usahanya dalam segala bidang. Kemudian, ada instruksi yang menegaskan bahwa kepada pihak rakyat hendaknya diberi pengajaran membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi, hanya seperlunya saja dan hanya untuk mendidik orang-orang pembantu dalam beberapa usahanya. Jadi, semata-mata guna memperbesar keuntungan perusahaan-perusahaannya sendiri. Pada tahun 1854, Bupati mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Sekolah zaman kolonial. Pada tahun 1854, Bupati menginisiasikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Dan pada tahun 1914, lahirlah Sekolah Bumi Putra. Sekolah Bumi Putra ini diperuntukkan bagi golongan penduduk keturunan Indonesia asli. Pada umumnya disediakan untuk anak-anak dari golongan bangsawan dan tokoh-tokoh terkemuka. Namun, dari kedua sekolah tadi, sekolah kabupaten dan sekolah Bumi Putra, rakyat hanya diberikan pengajaran menulis, membaca, dan menghitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang pemerintah Belanda. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan. Tahun 1922, lahirlah Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta itu sebagai bentuk gerbang emas dan kebebasan kebudayaan bangsa. Sekolah Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa mengandung jiwa rakyat untuk bebas. Sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara itu untuk menentang penjajah melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Dalam memenuhi tujuannya, Taman Siswa mengumpulkan para cendekiawan asal dari berbagai wilayah di Indonesia. Tujuan akhir dari Taman Siswa adalah kemerdekaan Indonesia, yang kemudian berhasil diwujudkan pada tahun 1945. Nah, pada zaman kolonial ini, pendidikan di Indonesia pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat menjajah untuk mencetak harga murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Hal ini yang membelenggu rakyat pada masa itu dalam menempuh pendidikannya karena mereka sudah ditentukan untuk apa mereka menempuh pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip merdeka. Pendidikan setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, tahun 1947 dibentuknya Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia. Dasar-dasar pendidikan menganut prinsip demokrasi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Setelah sistem pendidikan baru terbentuk, terdapat 4 tingkatan yang diberikan. 4 tingkatan tersebut yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Nah,
Pada pendidikan rendah, para murid akan diajarkan dasar-dasar pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian, pendidikan menengah pertama dan atas, mereka akan mendapat pendidikan khusus pada kelas terakhir guna mempersiapkan pendidikan di perguruan tinggi. Kurikulum telah diterapkan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda dan Jepang sebelum kemerdekaan Indonesia. Namun, setelah Indonesia merdeka, kurikulum di Indonesia telah berubah beberapa kali di masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Pada masa Orde Lama, kurikulum di Indonesia mengalami 3 kali perubahan. Yang pertama itu periode pertama, penetapan kurikulum ditetapkan pada tahun 1947, berlaku hingga tahun 1949. Pada periode kedua, diterapkan pada tahun 1952 hingga 1960. Dan pada periode ketiga, kurikulum ditetapkan pada tahun 1960 hingga 1964. Pada masa Orde Lama, kurikulum bertujuan untuk menetapkan karakter kebangsaan yang disertai dengan tujuan politik penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Pendidikan pada masa Orde Baru. Tujuan kurikulum masa Orde Baru adalah untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Pada masa ini telah terjadi 4 kali pergantian kebijakan kurikulum. Yang pertama itu kurikulum pada tahun 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Pada masa reformasi, setelah kurikulum masa Orde Baru berakhir, di masa reformasi telah terjadi pergantian kurikulum sebanyak 4 kali. Kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan itu sangat panjang dan melewati berbagai banyak perubahan. Banyak tokoh dan pahlawan yang berjasa dalam pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Ki Hajar Dewantara, yang mana semboyan dari Ki Hajar Dewantara masih digunakan sampai sekarang pada pendidikan di Indonesia, yaitu Tutwuri Handayani. Dan juga, kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami berbagai perubahan atas perkembangan masa yang ada, mulai dari tahun 1947 hingga kurikulum merdeka saat ini. Baiklah, sekian penjelasan tentang perjalanan pendidikan di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.